Koagulometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan darah untuk membeku dengan salah satu dari beberapa jenis tes, termasuk uji PT, APTT, TT, dan kadar fibrinogen. Pemeriksaan ini penting dilakukan pada pasien untuk mengetahui penyebab perdarahan atau kelainan pada pasien yang cenderung mengalami perdarahan. Pemeriksaan koagulasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan koagulometer otomatis agar didapat ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Apa saja yang diperlukan? Pemeriksaan ini memerlukan sampel darah dalam tabung yang mengandung natrium sitrat sebagai antikoagulan dengan alat Coagulation Analyzer CA51 dari Genrui Biotech Inc. Alat yang berasal dari Tiongkok yang menjadi perusahaan teknologi tinggi nasional. Alat ini merupakan penganalisis koagulasi semi-otomatis yang mudah digunakan, yang dilengkapi dengan pipet yang presisi dan reagen yang kecil. Si produk ini prinsipnya pembekuan metode optik, yaitu deteksi pembentukan koagulasi diukur berdasarkan perubahan optical density dari sampel foto optik instrumentasi yang dikenal sebagai metodologi turbidimetrik. Cara kerja alat. Pertama, tekan tombol on untuk menyalakan alat. Pastikan lampu suhu menyala. Contoh untuk pemeriksaan kali ini adalah proton beam time. Maka pilihlah tes PT. Pipet 20 mikroliter sampai ke dalam kuvet. Masukkan kuvet ke dalam tabung tes. Kemudian inkubasi selama 2 menit. Setelah 2 menit, tekan optik dan masukkan 40 mikroliter reagen ke dalam kuvet. Kemudian, alat akan mengukur kadar PT. Bacalah hasil yang tertera pada layar. Apa itu agregasi trombosit? Pemeriksaan agregasi trombosit dilakukan untuk evaluasi fungsi trombosit, membantu menegakkan diagnosis gangguan hemostasis karena efek fungsi trombosit baik yang bersifat kongenital maupun akuisita. Memantau terapi antitrombosis, memantau secara berkala dengan risiko penderita trombosis seperti DM dan obesitas. Agregasi trombosit memegang peranan penting dalam patogenesis trombosit akut pada penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Yang perlu disiapkan adalah sampel darah yang menggunakan natrium sitrat 3,8%. Pasien sebaiknya berpuasa minimal 8 jam sebelum diambil darah. Pasien harus bebas dari konsumsi segala jenis obat-obatan. Alat apa yang akan digunakan? Alat yang digunakan adalah Platelet Aggregation Profiler atau PAP8E. Alat ini digunakan di lab klinis, penelitian, universitas, bioteknologi, dan farmasi. Sistem ini mengukur laju dan tingkat reaksi aglutinasi, agregasi, aktivasi, dan inhibisi trombosit. Spesifikasi produk. Menggunakan prinsip turbidimetri, trombosit mengalami aktivasi segera setelah penambahan agonis, kemudian berikatan dengan fibrinogen dan mengalami agregasi. Absorban cahaya sampel yang terbaca oleh alat berbanding lurus dengan agregasi trombosit. Jumlah dan rata-rata tergantung pada reaktivitas trombosit terhadap penambahan agonis seperti ADP, yang dipengaruhi oleh banyak variabel seperti suhu, jumlah trombosit, kecepatan pencampuran sampel dan reagen. Perubahan absorban akan dimonitor dan digambarkan dalam bentuk grafik. Dapat pipet elektronik, komputer dengan monitor, perangkat lunak, printer, operasi jarak jauh, sampel pasien minimal 225 mikroliter darah, operasi layar sentuh, terdapat petunjuk dan prosedur pada layar. Tambahkan 500 mikroliter air ke dalam vial ADP. Kemudian homogenkan. Nyalakan komputer dan jalankan aplikasi Agregometer.
Ambil sampel darah dan masukkan ke dalam tabung tutup biru yang berisi enasitrat. Untuk menyiapkan sampel pemeriksaan agregasi trombosit, masukkan tabung enasitrat ke dalam sentrifuge PDQ. Tutup sentrifuge dan pilih pengaturan PRP. Keluarkan tabung yang telah terpisah menjadi eritrosit dan plasma. Pipet platelet rich plasma atau PRP dan masukkan ke dalam tabung berlabel PRP. Masukkan kembali tabung enasitrat ke dalam sentrifuge PDQ. Pilih pengaturan PPP dan mulai sentrifuge. Setelah 2 menit, keluarkan tabung enasitrat. Pada putaran ini, trombosit sudah dikeluarkan dari plasma dan PPP yang dihasilkan cukup jernih. Pipet platelet pur plasma atau PPP ke dalam tabung berlabel PPP. Masukkan 4 tabung reaksi steril ke dalam sumur dan 1 tabung steril untuk belangko. Pada pemeriksaan kali ini menggunakan sampel pasien yaitu PPP sebagai belangko. Dipakai karena pada plasma tersebut tidak mengandung trombosit. Untuk belangko, masukkan tabung yang berisi PPP pada sumur yang pertama. Tekan tabung dengan kuat, kemudian tutup. Pindahkan belangko ke sumur berikutnya, tekan blank pada layar. Ulangi step tersebut hingga sumur keempat. Masukkan stir bar ke setiap tabung reaksi, hanya 1 stir bar per tabung. Pindahkan setiap tabung ke dalam stirred sample incubation wells. Masukkan 225 mikroliter PRP ke setiap tabung reaksi. Inkubasi selama 2 menit menggunakan timer yang terdapat pada aplikasi. Setelah 2 menit, pindahkan tabung ke dalam sumur test well, di mana agregasi akan diukur. Pastikan untuk menekan setiap tabung ke bagian dasar sumur, kemudian tutup. Tekan start pada layar untuk setiap sumur. Tambahkan 25 mikroliter ADP, tekan inject pada layar saat menambahkan reagen. Ulangi untuk sumur berikutnya. Saat agregasi sedang berlangsung, tekan high untuk melihat agregasi yang sedang terjadi. Agregasi akan berlangsung selama 6 menit. Tekan tombol accept jika sudah yakin dengan hasilnya atau tekan reject jika dirasa melakukan kesalahan. Tekan tombol komen jika ingin menambahkan komentar. Tekan down jika sudah selesai. Sekian video tentang alat koagulometer dan agregasi trombosit. Semoga bisa bermanfaat.